sudah dilakukan Partai PDIP ke depannya untuk memeriahkan kontestasi pemilu 2024. Terus? Iya ya. Bagaimana pendapat PDIP membangun koalisi yang solid dengan partai-partai lain dalam pemilu? Koalisi, oke. Kajian ini. Bagaimana strategi partai PDIP dalam meningkatkan jumlah kursi di parlemen? Lagi. Jika nanti partai PDI Perjuangan memenangkan kontestasi 2024 akan menjadi fokus utama dan menjadi tujuan utama dalam membenahi bangsa ini. Dan yang terakhir, bagaimana partai PDI Perjuangan berencana mengatasi stereotip bahwa calon presiden dari Jawa lebih diuntungkan dalam pemilu. Oke. Sudah. Sudah bilang mana? Terus apa dulu nanti baru nambahin kurangi. Udah. Karena ini nggak begini jam 1. Iya. Jadi Karena berkaitan. iya semua kaitan. Ya ini kan bukan macam ujian STS. Iya. Betul ya? Tes penyelenggara kan? Nah, ya. Namanya siapa? Berarti tolonglah apa ya? Absensinya. Nah, satu di situ sendiri. Oke, ini Pak Bang Aswan. Ya, oke Bang Aswan, ini ada beberapa kita diuji oleh mahasiswa dari USU. Ini semester berapa? Semester 2. Semua semester 2? Ya. Mata kuliah apa? Mata kuliah sistem politik. Sistem politik. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan. Tadi segmen, ya, kemudian segmen pemilu nanti, kemudian masalah perencanaan ke depan apa, bagaimana membangun koalisi, kemudian strategi partai yang memenangkan kontestasi, kemudian fokus utama untuk bangsa ini apa, dan kemudian stigma atau stereotip bahwa kalau dari Jawa itu lebih unggul daripada luar Jawa. Ya. Hanya tadi disampaikan bahwasan mungkin kita ada salah satu, karena semua kaitannya ada. Tinggal kalian nanti yang apa? Yang Memfilter mana ini. Nah, nanti ada Bang Aswan, dokter sini dari UIN juga, kami juga sebelumnya dari UIN. Kami dua-dua di PDI banyak dari UIN. Nah, jangan dibilang kok PDI apa namanya anti agama, Islam. Ini haji, ini baru pulang haji, ini belum. Urusan mas sudah ke Bethlehem. Amin, amin ya. Saya ya. Baik, terima kasih banyak. Bang Hasan dulu tadi urusan dulu. Sudah? Ya? Sudah kan? Ada Bu Mei? Sudah kan? Bu Sarma dulu. Biarin. Tadi tinggal ini. Ya. Nanti tinggal apa kan ya? Ya. Tinggal laporkan. Kan kerja sama grup kan namanya kan? Iya. Oke. Satu grup nih kan? Oke, silakan. Baik. Terima kasih adik-adik sekalian yang dari UNSU. Mungkin sambil acara ini lebih mengenal PDI Perjuangan supaya nanti bisa juga mengkampanyekan ke teman-teman muda ya. PDI Perjuangan ini kan partai politik nasionalis, partai yang terbuka terhadap siapapun. Kalau ada isu-isu bahwa PDI Perjuangan ini partai tidak beragama, partai komunis, itu hanya stigma yang diberikan supaya orang anti PDI Perjuangan. Partai PDI Perjuangan sangat terbuka terhadap semua pihak. Nah, strategi kita memenangkan pemilu tentu kita ingin bahwa pertama untuk bisa memenangkan kontestasi itu ya dikenal, dicintai dan dipilih. Selama ini PDI Perjuangan mungkin sudah dikenal. Tinggal bagaimana kami berupaya supaya PDI Perjuangan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat Sumatera Utara. Nah sekarang di pemilu 2024 yang paling banyak itu adalah generasi muda, generasi milenial. Cuman persoalannya dan menjadi tantangan kita dan mungkin nanti bisa adik-adik diskusikan bagaimana generasi milenial ini peduli terhadap nasib bangsa, itu yang paling penting. Kemarin saya ada diskusi dengan Sivitas Ganjar karena selama ini generasi milenial, generasi muda ini lebih banyak soal mobilisasi bukan partisipasi, ya kan? Teman-teman walaupun kesadaran
soal tanggung jawab berbangsa bernegara masih sangat rendah. Walaupun dia mahasiswa FISIP dan lain-lain, tapi kesadaran berpolitiknya bahwa kita punya tanggung jawab terhadap bangsa ini itu masih sangat rendah. Itu yang perlu. Nah, oleh karena itu politik mobilisasi yang selama ini banyak di generasi muda harus kita tingkatkan menjadi politik partisipasi. Kenapa saya katakan politik mobilisasi? Bahwa teman-teman generasi muda masih banyak karena dia diajak, dibayar, baru ikut. Gitu. Contoh kecil misalnya ketika ada pilkada di kabupaten kota masing-masing, tidak akan mau pulang kalau tidak calonnya membayar transport, memberi sesuatu, kasih uang saku, baru menggunakan hak pilihnya pulang ke kampung. Gitu. Nah, tanpa kita sadari kita diperalat, dimobilisasi orang. Kita memilih untuk sesuatu yang sebenarnya bukan karena kesadaran gitu. Nah, kita berharap ke depan karena partisipasi gitu. Adik-adik memilih orang karena merasa ada tanggung jawab untuk mendudukkan pemimpin yang kualitasnya baik, punya visi yang baik, memajukan bangsa ini. Jadi ini yang perlu kita gugah dulu yang pertama kepada adik-adik mahasiswa, karena saatnya tinggalkan politik mobilisasi, saatnya berpartisipasi. Itu ya. Nah, PDI Perjuangan tentu selama ini kan sudah punya segmennya ya tentu adalah yang apapun yang terjadi tetap loyal kepada PDI Perjuangan. Tetapi kan ini kan tidak bisa hanya ini saja. Kami akan terus membuat strategi memenangkan PDI Perjuangan ke depan. Nah, baik untuk segmen anak muda, segmen ibu-ibu, orang tua, petani, nelayan, kaum miskin kota, dan semua segmen. Nah, tentu partai lain juga akan melakukan hal yang sama. Gitu. Tapi kita akan mencari strategi-strategi supaya PDI Perjuangan tetap di hati masyarakat. Kami sebagai partai pemenang pemilu tentu tidak mudah untuk mempertahankan kemenangan, karena lebih sulit mempertahankan kemenangan daripada merebut kemenangan. Nah, ini sebuah tantangan baru bagi kita. Nah, harapan kita, teman-teman generasi muda ikut membantu kita, generasi milenial ikut memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Gunakanlah media sosial itu untuk membangun kekritisan masyarakat di tingkat bawah. Jangan menyebarkan hoax. Katakanlah ada isu-isu yang kebenarannya belum kita yakini 100% karena demikian mudah, ada internet, ada paket, kita sebarkan itu ke masyarakat tanpa kita validasi soal apakah isu itu benar atau tidak. Nah, ini tugas-tugas kecil yang kita butuhkan dari teman-teman mahasiswa supaya pendidikan politik di tingkat bawah itu semakin baik ya. Orang memilih pemimpinnya bukan karena wani piro, nomor piro, tapi memilih karena memang calon legislatifnya mumpuni, yang ke depan dia bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat. Calon presidennya juga dianggap bisa memajukan bangsa ini, mewujudkan kesejahteraan rakyat, menggunakan seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk kepentingan masyarakat. Itu yang kita harapkan ke depan. Mungkin ini dari saya, Mas. Ya, Silakan. Jadi dia apa sendiri ya? Ya. Bang Osman, silakan. Tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama status PPD, Bu Salma, Bu Mei, dan teman-teman mahasiswa Sipol ya, yang di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang baru semester 2. Iya. Nah, begini, kalau segmen pemilih PDI Perjuangan tentu adalah masyarakat Indonesia yang punya kesadaran nasionalisme, punya kesadaran berbangsa, yang itu dilandaskan pada kesepakatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tanpa ada anasir-anasir yang lain atau paham-paham yang lain. Misalnya. Kan ada orang yang berpancasila tapi maunya ke kiri-kirian, ya, kesadaran sosialisme kah, komunisme kah, begitu. Ada kesadaran Pancasila tapi ke kanan-kananan, misalnya kesadarannya ya harus dalam beragama, dalam begitu, dan benar. Jadi kesadaran berpancasila itu adalah kesadaran Pancasilanya yang disampaikan oleh
Bung Karno pada 1 Juni 1945 itu. Pidato Bung Karno itu hari lahirnya Pancasila. Itu terang di situ bicara soal isu-isu keagamaan, isu-isu kedaerahan, isu-isu kesejahteraan dan sebagainya. Itu kalau dibaca itu utuh dia pemahamannya tentang Pancasila. Ketua DPC Bupati Batubara. Di Humbangan Sudutan ada Ketua DPC Wakil Bupati Humbangan Sudutan. Kemudian di Taput ada Nixon Nababan, Bupati Taput, Ketua DPC. Ada Toba, kader partai itu Poltak bersama dengan Tony ya, Manjuntak, itu juga kader PD Perjuangan, kepala daerah dan wakil. Kemudian masuk ke daerah Kepulauan Nias. Gunung Sitoli itu wali kota dan wakilnya adalah PD Perjuangan, bendahara PDI. Nias wakil ketua DPC ya Atulo. Nias Selatan bupatinya adalah ketua DPC. Kemudian ada Tanjung Balai Waris. Nah, itu adalah kader-kader partai yang berada di eksekutif. Kemudian Batubara tadi, Jahir. Nah, 3 pilar tadi tentu bersama-sama berkolaborasi, bersinergis untuk menangkan PD Perjuangan. Ya, ini bagian dari sebuah strategi besar bagi PD Perjuangan bagaimana bisa memenangi. Tadi Bang Mas menyatakan hat-trick 3 kali PD Perjuangan, ya. Menang sebagai di legislatif, menang sebagai di presiden, menang di eksekutif. Ini kan bagian dari sebuah strategi tadi. Ini 3 pilar partai. Yang kemudian secara singkat itu ya. Kemudian yang berikutnya tadi Bang Aswan sudah sampaikan persoalan koalisi. Nah, dari sekalian ya, tadi Bang Aswan sampaikan itu ya secara praktis tadi. Bagi PD Perjuangan persoalan koalisi itu sangat terbuka kepada semua partai politik Indonesia. Semua partai kita siap bekerja sama. Yang paling utama adalah terkait dengan kesamaan platform perjuangan. Sepanjang memang partai-partai itu mempunyai platform yang sama dengan PD Perjuangan, kita terbuka sebagai partai terbuka untuk bisa bekerja sama dengan partai apapun. Apa platform komitmennya? Pertama tentu komitmen kepada ideologi negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI dan kebinekaan. Jadi partai manapun itu tadi disinggung oleh Bang Aswan tadi, partai apapun itu kita siap bekerja sama dengan itu. Ya. Sepanjang memang komitmen yang sama tadi terhadap platform tadi. Jadi komitmen bersama bagaimana memandang Indonesia ke depan ini yang beraneka ragam ini, payungnya ideologi negaranya adalah Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI dan kebinekaan. Maka kalau udah platformnya itu, tadi Bang Aswan kan menyampaikan tadi secara teknis tadi, kita tetap satu di situ komitmen itu. Maka kita terbuka dengan partai apapun. Nah kalau ke depan 2024 yang sudah bekerja sama kan kami sampaikan ada P3 dan ada Perindo dan Hanura. Inilah yang sudah membangun kerjasama dengan PD Perjuangan dalam rangka kontestasi di 2024. Ya. Nah yang berikutnya saya yakin tadi karena ada 2 hal yang kita kerjakan, baik internal dari konsolidasi, yang kedua adalah konsolidasi eksternal. Konsolidasi eksternal itu adalah di samping partai melakukan penguatan partai dan penguatan jaringan, maka PD Perjuangan dalam rangka menang ke depan itu juga selalu melaksanakan konsolidasi eksternal. Apa itu? Konsolidasi internal adalah konsolidasi kepada jaringan-jaringan kerakyatan, melakukan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan rakyat. Tadi masalah petani, tadi Bang Aswan sebut, Bu Harman tadi masalah milenial, masalah persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, apakah persoalan ekonomi, persoalan hukum, persoalan sosial, ini adalah bagian daripada konsolidasi eksternal. Ya. Bagaimana membangun dan bagaimana memperjuangkan kepentingan dari kepentingan rakyat. Di samping tentu setiap partai pasti akan melakukan membangun jaringan-jaringan potensi-potensi yang ada di eksternal. Nah ini bagian dari bagaimana memenangi partai ke depan ya, ketika kontestasi 2024. Dan tambahan lagi
Kalau tadi udah ada legislatif, maka ke depan kita punya ya 1.100 ya bacalek se Sumatera Utara ya. Ya, Sumatera Utara kan memperebutkan 1.100 anggota DPR kabupaten, ya, dan 100 DPR provinsi. Semua partai pasti punya caleg-calegnya nanti. Nah, caleg-caleg ini juga akan melakukan kerja-kerja kerakyatan, kerja-kerja politik bersama-sama teman-teman. Nah, tinggal sekarang menunggu karena masih masuk tahapan. Ya, masih masuk tahapan DCS internal dan DCS KPU. Baru nanti akan ada DCT di bulan Oktober. Nah, Agustus nanti sudah selesai, September DCS. Nah, ini juga bagian dari potensi PDI Perjuangan untuk bisa terus ya, menggelorakan semangat itu ya, karena memang PDI semangat tadi ya, presiden kita harus memenangkan itu dan partai juga memenang di legislatif. Nah, ini saya kira gambaran-gambaran yang ingin saya sampaikan secara umum, yaitu stereotip tadi terakhir. Kenapa calon dari presiden atau apa tadi eksperimen jauh? Nah, adik-adik di dalam saya pikir kalau dalam mata kuliah kan ada namanya pemetaan wilayah, ya kan? Pemetaan wilayah dan juga pemetaan demografis dan geografis, ya kan? Nah, karena kalau kita pemilu kan persoalannya di samping tadi substansinya saya ideologis, tapi kan persoalan elektoral. Nah, kalau kita bicara elektoral, 65% pemilih Indonesia dari 214 juta, 207 sekarang pemilih kita. Jumlah penduduk kita 270. Kurang lebih. Pemilih DPT kemarin keluar 207 juta. Dari 207 juta ini 65% itu ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, sama Jogja. Maka berarti secara strategi ini menjadi ceruk elektoral yang sangat strategis bagi partai-partai politik untuk bisa secara signifikan menang di Pulau Jawa. Kenapa? Menang di Pulau Jawa Anda sudah menguasai 65%. Sedangkan ceruk di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ini kan di total 30%. Sumatera Utara saja hanya 10 juta. Sumatera Utara itu nomor 4 seluruh Indonesia. Pertama Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, baru Sumatera Utara. Sumatera Utara DPT 10 juta. Makanya secara elektoral komposisi, ya kan? Orang selalu bicara apakah Jawa atau Jawa luar Jawa. Secara politis elektoral. Walaupun sebenarnya komitmen utama yang di setiap partai-partai pasti kan komitmen secara ideologis saja. Tapi kan secara praktis orang bicara elektoral. Itu ya. Nah, kemudian tadi Bu Sarma menyinggung tadi, betul, saya sepakat bahwa bagaimana generasi Gen Z dan milenial yang jumlahnya berapa? 55%. Ini tidak lagi menjadi, apalagi mahasiswa, tidak lagi menjadi generasi yang hanya dimobilisasi, tapi menjadi generasi yang partisipatif. Nah, pasti akhirnya sudah mempelajari mata kuliah budaya politik. Ya kan? Di dalam konfigurasi budaya politik itu kan ada 3 tingkatan. Pertama, parokial, budaya parokial. Parokial ini kan budaya mahasiswa, budaya warga, budaya masyarakat yang dia berpartisipasi kalau dia dimobilisasi, digerakkan. Karena apa? Melek politiknya rendah. Itu kan budaya politik, budaya parokial. Dimobilisasi di buku sama tadi dengan iming-iming segala macam baru dia ikut berpolitik. Itu parokial. Tingkatan berikutnya adalah budaya yang subjektif. Ya, dia sudah melek politik, tetapi persentase masih di tengah, rendah. Ya, tapi ini sudah sangat baik. Kenapa? Tanpa dimobilisasi ada kesadaran paling sedikit dia sudah mau berpolitik. Baru yang terakhir budaya partisipan. Ini biasanya yang masuk dalam struktur partai politik itu biasanya budaya politik ini. Karena dia sudah melek politik dia. Sama, maksudnya kan seharusnya menjadi generasi yang pada posisi tadi bersama, tidak lagi dimobilisasi kemudian ada ini. Nah, ini ya, saya kira itu. Apalagi ada adik, sekarang saya sampaikan
dengan sistem proporsional terbuka, sistem pemilu itu, kondisi sosial berada di masyarakat itu sangat pragmatis. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat belum lagi melihat ke bawah, tiba-tiba kritis protes pada kondisi di bawahnya, belum memahami itu. Di bawah itu kondisinya sangat pragmatis. Jadi kadang-kadang mohon maaf, ya dalam rangka memenangi kontestasi pileg nanti kadang-kadang bukan persoalan apa kualitas seorang caleg yang menentukan kemenangan, kadang-kadang banyak faktor, tidak semata-mata kualitas itu, tidak semata-mata persoalan integriti, tapi ada faktor X yang bisa secara signifikan mempengaruhi pemilih. Yang tadi Ibu Sarma tadi sampaikan tadi, yaitu persoalan pragmatis. Nah, ini kan juga memberikan outputnya caleg yang muncul, pemimpin yang muncul, itu kan sebenarnya juga tidak bisa kita nafikan kembali. Nah, saya kira ini beberapa hal ya, tambahannya dari Bang Aswan, ya, juga dari Bu Sarma. Saya kira dari semua sudah ini ya, sudah dijawab. terjawab. Mungkin ada yang belum, silakan mumpung kami ada di sini. Teman-teman kita mungkin Boleh Ada lagi, silakan. nambah pertanyaan Pak? Boleh, silakan. Elektabilitas partai. Oke. Sekarang kan banyak partai yang berlomba-lomba untuk menaikkan elektabilitas partainya demi memenangkan pemilu di tahun depan. Oke. Apakah elektabilitas itu menjadi patokan yang utama daripada etikabilitas ataupun intelektualitasnya? Oke. Nanti bisa ditambahkan. Jadi gini deh. Tujuan partai politik itu ada. Pertama kan untuk merebut kekuasaan. Betul kan? Betul. Tujuan partai politik itu adalah merebut kekuasaan, dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan nanti merebut kekuasaan titik, enggak. Betul kan? Betul. Nah, dalam rangka merebut kekuasaan, maka dia harus ikut di dalam kontestasi pemilu. Betul ya? Karena dalam sebuah negara demokrasi, dalam rangka melahirkan seorang pemimpin kan harus melalui sebuah proses, yaitu pemilu. Pemilu sebagai media implementasi dari sistem demokrasi, maka itu kan persoalan elektabilitas elektoral. Nah, dalam rumus demokrasi, dirumuskan demokrasi itu kan setengah N tambah 1. Betul kan? Anda bisa menang dalam proses demokrasi kan rumusnya itu setengah N tambah 1. Jumlah seberapa pun, kalau setengahnya Anda menang tambah 1 di 1% berarti kan Anda sudah menang. Nah, kenapa harus menang? Karena setiap partai politik harus bisa juga bagaimana bisa mengimplementasikan program-program kerakyatan tadi yang dirumuskan secara ideologis oleh partai-partai itu dalam rangka kesejahteraan masyarakat melalui tadi, ya, melalui kekuasaan. Maka harus menang dalam sebuah kontestasi secara demokratis pemilu. Maka kalau menang, faktor elektabilitas berarti sangat penting, menjadi signifikan, menjadi dominan. Betul kan? Nah, kalau Anda kalah nggak bisa menjabarkan, melaksanakan program-program partai atau rakyat, nggak bisa. Ya, kalau mahasiswa kan prinsipnya yang mempengaruhi kebijakan. Pengambil kebijakan itu siapa? Kan pemerintah dan eksekutif dan legislatif. Dalam sebuah negara mengarus stress politika kan itu, betul kan? Nah, makanya persoalan elektabilitas menjadi penting dalam sebuah demokrasi. Apakah yang lain penting? Penting kali. Tadi itu ada persoalan etika, elektabilitas. Berarti ini persoalan tadi jangan menggunakan tadi persoalan goa, persoalan politik identitas, politik agama dan sebagainya. Kan berarti itu persoalan etik elektabilitas. Jadi tidak hanya semata-mata karena menjual surga dan neraka untuk mendapatkan suara. Tapi tadi itu platformnya yang sudah jual. Maka ke depan ya harusnya memang berkompetisi persoalan adu gagasan, adu program. Ini yang sebenarnya ke depan harus ini yang lebih menjadi fokus kita. Saya yakin masih juga harus mendorong ke situ. Sama-sama kita membangun tadi etik, elektabilitas. Nah, oke, saya kira itu ada bersama tambahan acara, Bang Aswan. Udah dulu. Udah dulu ya.
Ini angkat dua aja lah ini. Iya. Ya, kenapa? Jadi kan berlomba tadi soal apa namanya, Elektabilitas. berlomba-lomba untuk menaikkan elektabilitas. Itu kan kalau misalnya ada hasil survei, survei itu kan hanya sebuah acuan Ya. bagi kita seberapa besar masyarakat menerima, mengaksept sebuah partai politik. Walaupun hasil survei itu tidak bisa mutlak menjadi panduan kita untuk meyakinkan bahwa kita menjadi partai pemenang. Gitu. Tapi itu menjadi semacam tools bagi partai politik bahwa ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita pertahankan. Gitu. Nah memang ya karena tujuan partai politik adalah seperti yang disampaikan Mas Tarno tadi, perebutan kekuasaan, ya tentu kita akan berlomba supaya elektabilitas PDI Perjuangan itu setiap hari semakin meningkat, bukan malah menurun. Karena kita inginkan partai ini diterima oleh semua pihak. Yang dulunya pembenci, kemudian lama-lama bisa menerima, mencintai PDI Perjuangan, itu tujuan kita. Gitu. Nah walaupun untuk mempertahankan seperti yang kita bilang tadi supaya elektabilitas ini tetap dari tahun ke tahun tidak mudah. Caranya apa? Ya PDI Perjuangan selama ini bekerja keras untuk menjaga, walaupun pasti ada juga yang keluar dari aturan yang sudah dilakukan. Gitu. Tapi sebagai partai politik besar, kita selama ini mencoba menjaga terus ke bawah lewat program. Makanya misalnya tadi ada walaupun bahasanya apa strateginya, ya kita banyak program untuk turun ke masyarakat, turun ke bawah lewat bakti sosial, lewat bagaimana menggait generasi muda lewat program lewat share partai gitu kan, ke segmen-segmen tertentu kita tetap melakukan program-program dalam rangka supaya masyarakat bisa menerima PDI Perjuangan dari secara terus menerus dan akhirnya mampu meyakini bahwa PDI Perjuangan adalah pilihan politik yang tidak salah untuk menjaga negara ini, menjaga republik ini dan menggantungkan harapan ke calon-calon pemimpin yang dipilih PDI Perjuangan. Tadi ditanya Bertanya lagi? Nah, ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Ada? Di antara tugasnya yang belum terjawab dari yang mau dalam pikiran apa? Ada? Itu udah bisa? Oke, udah bisa. Bisa, terima kasih banyak. Terima kasih ya, Dek. Nah, Mungkin saya dari perwakilan teman-teman ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Bapak dan Ibu atas wejangan yang sangat luar biasa ini. Mungkin ini Amin. sangat bermakna ya sama kami karena ini Ya. merupakan suatu pengalaman pertama kami mengenai partai politik ini. Ya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu atas meluangkan waktunya untuk berdiskusi sejenak bersama kami. oke. Mungkin itu Kami prinsipnya sangat terbuka oleh kawan-kawan yang mau kemari bikin surat resmi, mari kami terima. Kalau tadi ada bisa kita terima di atas, mau banyak-banyak orang kita terima di atas, kita bisa makan sama di atas. Tertarik dengan PDI Perjuangan. Kirim salam untuk Pak. Ya, Kami menerima sebagai anggota. kirim salam untuk Pak Rektor. Pak Agusani masih ya? Iya, Pak Agusani, Pak. Ya, Profesor Agusani. Ya, teman saya dulu waktu di PR3 dia waktu di UNSU, saya PR3 Dharma Agung. Jadi kami ini sebenarnya di pendidikan. Dulu dosen di Dharma Agung, WISU, di UIN, saya dosen di Dharma Agung, saya juga di USU. Beliau ini juga melakukan sebagai dosen luar, dosen tamu di mana-mana. Nah jadi ya silakan. Ya, oke, saya kira terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Merdeka. Kita bersama ya. Ayo, Pak. Ayo, tunggu dulu.